Gini, ini kan sudah kita dapatkan di ruang publik juga. Ya. Apa yang baru? Saya ingin bertanya begini. Pertama dulu, ini semua ini Anda dapatkan dari mana informasi ini? Adalah. Ada ya? Ada. Dan datanya saya bukan data dari layer ke-3, layer ke-4. Ya, data yang saya dapatkan sekelas dengan data yang didapatkan oleh para pengamat penerbangan yang saya bisa memaklumi kalau beliau-beliau itu mungkin keberatan untuk tampil. Anda ingin mengatakan istilah kita itu A1 ya? A1. Yakin? Yakin. Karena saya pegang sumber datanya. Yang kedua adalah detail sekali Anda menjelaskannya. Ya. Dan ini belum detail. Rute penerbangannya saya punya. Lengkap banget. Jam-jamnya juga ada. Kan nama penumpangnya juga ada. Ada. Nah iya, makanya saya buat menjadi sederhana supaya kita langsung supaya gak pusing gitu. Bukan gak pusing. Supaya kita langsung bisa menemukan konklusi dalam memori kita. Setuju. Bahwa ada seorang anak presiden yang katanya dia bukan pejabat negara. Yang bukan pejabat negara. Gak bisa kena gratifikasi katanya begitu kan. Tapi Anda bisa menjelaskan bahwa sebenarnya tidak sesederhana itu jawabannya. Yes. Exactly. Dampak dari situ Anda ingin mengatakan bahwa ada orang yang berbohong. Iya. Oke. Maka pada bagian ini saya mau bertanya. Titik mana kemudian kebohongan itu bisa diidentifikasi? Satu, ketika dia menjelaskan ini nggak ada hubungannya apa-apa, ya. Kemudian ini kan bisa saja sewa bisa saja. Akhirnya kan dia punya kata yang khas banget yaitu nebeng. Ya kan, ketika keluar pelaporan KPK kemarin tanggal 17 September, dan itu memang sebenarnya deadline itu 17, karena kan dia perginya tanggal 18. Jadi sebenarnya sudah pas betul. Kalau dia nggak datang hari itu, menurut teman-teman di KPK atau yang mantan KPK, dia sudah bisa langsung dikenakan pasal pidana karena dia nggak lapor. Nah dari situ sebenarnya menarik. Dia harusnya bisa dikenakan pasal pidana sudah sampai 3 kali sebelumnya. Karena pesawat ini mas, gitu ya bohong ya. Karena dia hanya melaporkan keberangkatan pada tanggal 18 Agustus 2024 saja. Ya, dan itu dengan rute yang dia samarkan tadinya pokoknya dari situ ke Amerika. Nah baru kita jelaskan rutenya tadi dari Jakarta Nagoya, Los Angeles, kemudian ke Vegas baru ke Philadelphia. Setelah dari Philadelphia dia naik kendaraan pribadi ke Pennsylvania. Pulangnya pun masih juga itu, tapi ini memang harus dicek pulangnya tuh mereka masih ngikut atau enggak. Karena pesawat itu masih muter-muter lagi. Masih ada ke Nevada ke Taiwan baru pulang ke Singapura, ke Seletar. Gitu. Nah, dan kemudian mereka selalu mengatakan, oh itu ada kok penumpangnya pemiliknya. Dan mereka katakan krunya total ada penumpangnya ada 8. Saya bilang itu bohong. Kalau memang ada 8, bukaan data. Saya punya data keempat nama penumpang itu lengkap ya namanya, yaitu Kaisang Pangarep, Erina Gudono, Sofia Gudono ya yang kakaknya ya gitu. Kemudian satu lagi yang namanya Menur Prameswari. Siapa dia? Dia adalah ADC atau asisten dari si Kaisang, dan ini nama ini jarang diucapkan dan jarang orang yang tahu. Ya gitu, tapi saya bisa dapat. Dan 4 orang yang lainnya katanya itu bukan pemilik. Gang Ye tidak ikut. Gang Ye sebagai pemilik pesawat nggak ikut. Mereka 4 itu adalah pilot, co-pilot, kemudian 1 technician, dan 1 lagi adalah kru yang ya kayak pramugara lah gitu di situ. Jadi ya memang hanya 8 orang yang ikut. Dan kalau itu dikatakan kemarin KPK tadi data itu menyebutkan dia cukup bayar 90 juta. Kalau gitu kita besok mas, yuk kita bayar 90 juta. Aku juga mau dong kita dengan muter-muter kayak gila apa? Itu karena apa? Mahal banget tuh 90 juta itu. Pesawat itu mahal banget mas. Bahkan sempat dihitung ya, itu kalau direct pun ke Amerika dengan waktu sampai sekian hari, karena kan pesawat itu disinyalir pulang ke Indonesia adalah ketika awal September, bukan cepat langsung pulang. Jadi itu kan sempat beberapa kali erang ya, nginep di itu sampai 5,8 miliar. Gitu. Ya, pada bagian ini, saya ingin mengarahkannya. Ya. Biarkanlah KPK yang menjelaskan ke publik. Kenapa dimana, gitu ya, hitung dari mana itu 90 juta itu Pak Pahala, sahabat saya sebenarnya. Ya. Tapi pada bagian ini Anda ingin mengatakan bahwa ada orang yang berbohong kalau informasi yang disampaikan ke KPK bahwa hanya 90 juta. Betul. Oke? Ya, oke. Ini pun juga harus kita hitung ya. Kita harus memperjelas. Angka 90 juta itu apakah KPK yang menghitung atau informasi dari Kaisangnya? Nah itu. Gitu apalagi kalau itu informasi dari mereka. Yang kedua, kalau bohong tadi ya soal itu jumlah penumpang juga bohong. Rute, kalau misal jumlah mereka pergi.
Kalau mereka hanya mengatakan, mungkin mereka hanya ngaku pada tanggal 18 Agustus 2024 saja, bohong Mas. Karena tahun ini saja setidaknya sudah 2 kali. Juli 2024 sudah ada trip itu. Dari Jakarta, dari Seletar, kemudian ke Halim, Halim ke Solo, Solo pulang lagi ke Halim, baik lagi, itu ada. Siapa yang menggunakan? Nanti akan kita keluarkan datanya, karena ada banyak orang yang ikut juga. Gitu. Bahkan tahun yang lalu, 2023, nah ini ada buktinya, ini sudah keluar juga, ada video. Mungkin Mas Abad atau pemirsa Unsensor ini sudah pernah melihat ketika waktu itu ada pesawat, sama ini, Gulfstream ini, kemudian landing, kemudian muncul, nah disitulah tampak Gang Yi. Ada seseorang bercelana pendek yang menyambut. Orang waktu itu di Twitter juga banyak yang ribut. Kok bisa ya ada orang celana pendek di bandara gitu? Siapa dia? Nah ya orang pasti bukan pangkat. Duitnya tinggi dong. Bisa pakai kayak gitu dengan santainya gitu. Nah itulah yang terjadi pada tahun 2023. 2023 itu setidaknya 2 kali. Pada bulan Agustus 2023 dan pada bulan September 2023. Salah satu bahkan diantaranya itu adalah datang dari Jepang. Jadi dia pagi-pagi landing dari Jepang di Halim pagi banget sekitar jam 6:30. Kemudian dari situ cuma cukup bentar banget refueling setengah jam. Terbang lagi dari situ ke Solo. Ya, yang lain lagi di sebulan kemudian itu bahkan sempat dari Bali. Dari Bali kemudian tadi dari Singapura ke Halim, Halim ke Bali, Bali ke Solo. Gitu. Jadi ini udah kayak artinya Anda ingin mengatakan pada bagian ini sebenarnya bukan hanya sekali yang kita orang bahas ini tentang ke Amerika itu. Betul. Sering. Tapi memang tidak sejauh ke Amerika. Ya. Tapi kan apapun namanya kita bicara tentang penggunaan fasilitas itu tadi. Ya. Dan itu kenapa sering dan gak ketahuan? Karena saya tahu persis di Bandara Solo itu memang ada 2 apron. Apron utara dan apron selatan. Yang biasa orang lihat tuh apron selatan. Yang bawahnya itu adalah aspal. Yang ada pada video itu apron utara. Yang itu beton. Jarang orang ke sana memang. Dan itu private ya? Ya sebenarnya bukan private amat ya, tapi kan orang khusus yang bisa ke sana. Mobil bisa masuk, Alphard dia bisa masuk. Dan ini juga kan yang dipertanyakan, kok bisa ya ada Alphard masuk? Ini juga kita juga mempertanyakan karena harusnya mobil yang dari luar, yang pakai plat nopol biasa, nopol AD ya, nopol Solo, kok bisa masuk situ? Harusnya yang masuk itu adalah nopol profit gitu loh, asli. Dan dia drivernya, kendaraannya itu bersertifikasi khusus. Kayak dulu mungkin ingat ketika ada kasus salah seorang menteri kita diributin di medsos karena apa? Kok dia dijemput pakai mobil ya di bandara, waktu itu pun Cengkareng. Tapi mobilnya pun beliau itu Menkyu ya, itu pun juga masih sesuai protap. Mobilnya menjemput di Garbarata. Kita dulu juga sering begitu ketika jadi pejabat publik gitu ya, dijemputnya mobil dan itu adalah mobil bandara. Lengkap dengan plat nomor khusus, pengemudinya juga bukan pengemudi dan tidak ada dengan enaknya ada bawa tas branded gitu ya, mereknya D gitu, Delta, kemudian itu dibawa langsung masuk ke belakang. Kan orang bertanya itu barangnya dari mana gitu loh. Artinya pada kasus Kaisang dan Erina Gudono dalam hal pesawat private itu Anda mengatakan ada banyak kebohongan di situ. Banyak kebohongan, banyak cerita yang harus dibongkar oleh KPK. Dan KPK kenapa seperti seolah-olah nggak punya nggak punya niat atau nggak punya kemampuan tuh. Padahal kan KPK kita biayai Mas. Kita mengeluarkan banyak, rakyat itu mengeluarkan banyak pajak melalui anggota DPR, Komisi 3, Mas pernah di situ, untuk kemudian menjalankan tugas dengan benar. Biarkan KPK menyelesaikan masalahnya. Harus, tapi kan ada di dorong-dorong. Sekarang kita pindah ke pesawatnya Bobby. Ya. Seperti apa? Coba tampilkan. Ya, pesawat Bobby ada sebelah kanan. Ini bentuknya beda. Ini memang pesawat yang harganya lebih murah memang. Tapi ya tetap mahal gitu. Mana ada murah pesawat? Pesawatnya Bu Susi aja 20 miliar. Dan Bu Susi bilang, Bu Susi Pujiastuti yang punya Susi Air, itu bilang harga pesawatnya Gulfstream tadi itu 20 kali pesawatnya dia loh. Pesawat angkutnya dia. Pesawat angkutnya dia yang baling-baling memang. Kalau Bu Susi kan Caravan, ya kan Cessna Caravan itu yang kemarin yang sekarang juga masih melayani rute-rute perintis. Nah, kalau pesawat yang digunakan oleh Bobby ini dan Kahiyang, ini jenisnya adalah Embraer tipenya 650 juga ya. Kode yang menarik adalah kode penerbangannya Victory Papa Charlie London. VPCLL itu terdaftar di Cayman Island. Iya. Jadi ini aneh lagi gitu loh. Siapa yang punya pesawat ini? Ini yang punya pengusaha Medan. Orang dalam negeri. Namanya RA. RA.
Iya. Kemudian ya karena belum muncul ya nggak apa-apa lah gitu ya. RA kemudian panggilannya AS. AS. Yang menarik apa? Dia adalah teman dari seseorang yang kemarin sempat heboh akhir tahun lalu pada bulan Oktober tahun 2023 karena dia tertangkap di Malaysia, orang Indonesia yang dia bernamanya Apin BK. BK itu adalah inisial dia karena dia berasal dari Medan. Dia pengusaha 303 Mas. 303. Iya. Apin Pemirsa BK itu. yang kalau yang masih tanya-tanya 303 itu apa? Itu judi. Ya apakah pembunuhnya pesawat itu terlibat dengan Apin? Yang jelas mereka akrab sekali. Dan Apinnya sudah ketangkap di Malaysia. Apa masalahnya Bobby dengan pesawat ini? Sebenarnya masalahnya jelas bahwa Bobby adalah pejabat publik. Kalau Kaisang kan enggak. Cuman memang pesawat ini sedikit lebih legal dalam tanda kutip ya. Kalau dibandingkan dengan Gulfstream. Gulfstream itu adalah private. Ini bisa enggak. disewakan. Ini bisa disewakan. Artinya kalau tiba-tiba muncul narasi bahwa itu pesawat itu disewa, itu masuk akal. Masuk akal. Karena pesawat ini juga kita objektif aja. Iya. Ketika kampanye kemarin banyak yang menggunakan pesawat ini. Ya kan, Anies juga pernah nyewa pesawat ini. Kemudian ketua partai juga pernah pakai pesawat ini. Jadi menurut saya kan ada yang mengkritik, Mas, kok yang dibilangin Bobby doang, kok yang lain enggak? Kalau pesawat memang bisa disewa, bisa dan ini legal. Ini ibaratnya pesawat itu ada 3 jenis, Mas. Pesawat yang memang benar-benar private yang tidak bisa disewa, kemudian pesawat yang komersial yang seperti kita naik, sama pesawat yang memang jenisnya adalah jet yang tidak reguler tapi bisa disewa. Artinya nyenengan sebagai seorang penyelidik independen Enggak lah. itu Usil aja, tinggal gitu. satu mencari saja bahwa apakah Bobby wali kota Medan yang Pantas akan maju jadi calon gubernur Ya. itu menyewa atau tidak. Ya, satu itu. Kan? Nah. Berapa harga sewanya? Ya, Kemudian pantaskah dia mengeluarkan itu dari penghasilannya? ya. Ya kan, kalau dia sudah mengatakan ini kan tidak ada APBD yang keluar, oke Iya. mungkin. Tapi kan kita bisa cek harga sewanya berapa pesawat. Itu dia. Itu logika Iya kan? itu yang harus kita Iya, itu karena sampaikan pasti ke publik. tidak juga hanya 90 jutaan gitu lah gitu kan, pasti juga pasti mahal. Oke.